Seringkali kita berpikir bahwa kita bukan siapa-siapa. Seringkali kita berpikir bahwa kita punya hidup kita sendiri. Tetapi saya mau berkata ada panggilan Tuhan. Dan Tuhan selalu berkata, "Nak, aku punya destiny besar. Aku punya impian buat engkau. Aku punya sebuah masa depan." Dan apakah kita mau menjawabnya? Kita semua dipanggil untuk menjadi pembawa jawaban. Pembawa berkat. Pembawa saudara. Sebuah kasih yang Tuhan ingin salurkan pada banyak orang. Saya akan bacakan Lukas 4 ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Saudara, setiap kita dipanggil untuk memberitakan. Saudara, sebuah keselamatan. Kita dipanggil untuk menolong mereka, untuk mengangkat. Dan kita dipanggil untuk menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Pada waktu Tuhan memulai dengan Mahanaim, hari itu saudara, saya berpikir terlalu banyak orang miskin. Terlalu banyak anak yang dibuang. Terlalu banyak saudara penderitaan. Jadi apa yang saya bisa buat? Tapi sekali lagi, kita tidak perlu memikirkan semuanya. Bagian kita adalah menjawab ya. Bagian kita adalah melangkah satu langkah. Bagian kita adalah membuat satu perbedaan. Bagian kita adalah mengulurkan tangan kita dan memeluknya untuk satu anak. Maka itu sudah menjadi jawaban. Bisakah kita berkata ya? Dan bisakah kita menggenapkan rencana Tuhan? Walaupun mungkin hanya satu titik dari sebuah planning besar dalam semesta ini. Hari itu kami bertemu dengan seorang anak. Anak itu saudara 3 hari 3 malam menangis. Dan dia menangis dan menangis karena tidak ada siapapun di dalam rumah. Di dalam sebuah rumah bilik yang ada di Bantar Gebang. Dan karena 3 hari 3 malam menangis, akhirnya rumah bilik itu didobrak. Dan di dalamnya ada seorang anak yang berusia 2 tahun. Dan dia menangis. Mereka mulai tanya di manakah orang tuanya. Saudara, ternyata ayahnya mencuri dan tertangkap. Sebulan kemudian karena begitu lapar dan begitu banyak kebutuhan, ibunya mencuri juga. Dan ibunya tertangkap juga. Dan anak ini sudah 3 hari sendirian. Tidak ada yang memberi makan, tidak ada yang memberi minum. Dan anak itu dibawa ke panti asuhan. Tempat Tuhan menyuruh kami menampung anak-anak seperti itu. Saudara, pada waktu kami pertama kali kasih dia makan, anak ini tidak bisa makan. Saudara, anak ini berguling-guling saudara di lantai kesakitan karena mahnya. Saudara, karena anak ini sudah tidak makan 3 hari. Dan ternyata anak ini sering sekali tidak makan. Saudara, membutuhkan waktu bahkan lebih dari 10 bulan. Untuk mengajari dia makan nasi pada usianya sudah 2 tahun. Tapi sekali lagi, hari ini anak ini sudah sekolah. Hari ini anak ini sudah saudara bekerja. Kita tahu ada jutaan anak seperti itu. Tapi Tuhan tidak minta untuk kita, saudara, menjawab semuanya. Tuhan minta kita lakukan satu saja. Tuhan minta kita bergerak saja. Karena selebihnya Tuhan yang akan menyelesaikan. Saudara, selalu ada uluran tangan Tuhan. Selalu ada jawaban. Selalu ada jalan keluar. Di awal Tuhan suruh kami mendirikan panti asuhan. Dan pada waktu kami mendirikan panti asuhan, saya berkata, Tuhan, kami bahkan tidak punya orang dan tidak punya uang. Dan tiba-tiba ada seorang yang jauh di Semarang. Orang itu seorang penjaga buku. Dan orang itu tidak pernah, saudara, punya anak ataupun menikah. Dan dia mendapat mimpi. Dan orang ini mendapat mimpi untuk merawat dan menjadi ibu buat bangsa-bangsa. Saudara, dia berkata, bagaimana mungkin aku menjadi ibu buat bangsa-bangsa?
Sedangkan anak pun tidak ada dan aku tidak menikah. Tetapi saudara, panggilan Tuhan bisa ada dimanapun. Hari ini dimanapun saudara berada, siapapun saudara, ada sebuah panggilan. Dan apakah saudara bisa menjawabnya? Ya. Orang ini benar-benar tidak mengerti mimpi itu datang 3 kali. Dan di dalam mimpi itu selalu dia menggendong anak. Dia dikelilingi oleh banyak anak. Dan mimpi itu selalu berkata, Tuhan memanggilnya untuk menjadi ibu dari banyak anak. Sampai suatu hari dia mendengarkan khotbah saya. Dan pada waktu dia mendengar khotbah saya, dia tidak bisa berhenti berdiri. Dia tidak bisa berhenti menangis. Dia menangis dan menangis dan menangis. Dan dia cuma bisa berkata, Tuhan, aku tidak pernah tahu bagaimana. Aku tidak pernah tahu caranya bagaimana. Tapi aku harus berkata ya. Saudara, dan orang ini menemui saya. Dan dia berkata, sayalah orang yang Tuhan panggil. Saudara, dia pindah dari Semarang ke Bekasi. Saudara, saya sewakan sebuah rumah kecil. Dan hari itu dia berkata, biarkan saya berjalan dengan iman. Tiba-tiba ada 3-4 anak yang ditemukan orang di jalan. Yang ditemukan orang di pinggir, saudara, tempat sampah. Ada banyak cerita. Tiba-tiba ada orang yang punya anak karena pemerkosaan. Dan semua dititipkan. Dia sering ketakutan. Dia sering kali menjadi begitu tidak berdaya. Tapi sekali lagi saya melihat tangan Tuhan. Saudara, rumah yang kami sewa sangat sederhana. Dan bahkan pada waktu itu pintunya rusak, jendelanya rusak. Dan saya masih ingat, saya berkata, bagaimana? Apakah kita mau ganti pintu dan jendelanya? Tapi dia berkata, enggak usah. Saya tahu ada Tuhan yang menjaga. Dan kalau Tuhan mau, Tuhan akan menyediakan tempat yang lebih besar. Tiba-tiba ada seseorang yang membelikan tanah. Dan tiap hari dia bawa anak-anak itu untuk berdiri di tanah itu dan berdoa minta tempat yang lebih besar. Saudara, perjuangan tidak pernah saudara gampang. Itu adalah perjalanan panjang saudara. Bagaimana dia mulai melihat orang berdatangan membawa semen. Orang berdatangan membawa saudara keuangan. Dan itu mulai dibangun. Hari ini Rumah Shalom itu nama panti asuhannya. Berdiri. Dan ada banyak orang keluar dan masuk. Ada banyak orang yang diberkati, diubah dan tinggal di tempat itu. Tapi tidak banyak orang yang berani menjawab seperti perempuan ini. Yang berkata, aku jawab ya Tuhan. Dia tinggalkan keluarganya. Dia tinggalkan pekerjaannya. Dia tinggalkan segala sesuatu. Dan dia berdiri untuk Rumah Shalom. Saudara, dia bukan orang yang kuat. Dia bukan orang yang kaya. Dia bukan orang, saudara, yang bahkan sanggup untuk mendidik. Tetapi lututnya cukup bertelut dan berkata, Tuhan, ini aku. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ratusan anak sudah ditolong. Ratusan anak berubah. Karena kita ada untuk memberi jawaban. Siapapun saudara dimanapun. Lihat panggilan Tuhan dalam hidupmu. Lihat sekelilingmu. Karena engkau dipanggil untuk menjawab ya. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami. Kami tahu kekuatan kami tidak seberapa. Kami tahu Tuhan kami tidak kaya. Tapi kami mau berkata ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya untuk setiap panggilan. Ku jawab ya untuk setiap tantangan, setiap kesempatan, setiap yang harus kami jawab buat orang lain. Hari ini, biarlah tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa hidupnya adalah untuk dirinya sendiri. Karena hidup kami selalu untuk orang lain. Selalu untuk Tuhan. Selalu untuk sebuah destiny. Biarlah turun kasih dan kekuatan. Biarlah turun kemenangan. Biarlah turun tekad. Biarlah turun hikmat. Untuk kami semua menjawab ya. Dan menyelesaikan destiny. Amin.